Pernah kepikiran nggak sih, kalau pemerintah itu bisa cetak uang sendiri, kenapa ya kita masih harus pusing-pusing bayar pajak? Pertanyaan ini kelihatannya sederhana, tapi jawabannya, wah, itu bakal ngebawa kita langsung ke jantung sistem ekonomi sebuah negara. Yuk kita kupas tuntas. Pasti pernah kan terlintas di benak kita, kalau negara butuh duit, ya tinggal nyalain aja mesin cetaknya. Beres. Kedengarannya gampang banget dan bisa jadi solusi semua masalah. Tapi kok kenyataannya kita tetap harus bayar pajak tiap tahun. Nah, kita bakal bongkar mitos ini bareng-bareng. Oke, pertama-tama kita harus ngerti dulu kenapa ide tinggal cetak uang aja itu sebenarnya cuma mitos. Soalnya di balik ide yang kelihatan simple itu ada jebakan super berbahaya yang bisa bikin ekonomi negara hancur lebur. Yap, secara teknis sih, emang nggak ada yang larang bank sentral buat nyetak duit baru sebanyak-banyaknya. Mesinnya ada, kertasnya ada, tintanya juga ada. Beneran, mereka bisa lakuin itu kapan aja. Nah, disinilah masalah besarnya mulai kelihatan. Coba deh bayangin, uang itu kayak barang biasa. Makin banyak jumlahnya di pasaran, ya harganya makin anjlok, makin nggak berharga. Jadi, waktu pemerintah ngebanjirin ekonomi dengan uang baru, nilai setiap rupiah di dompet kita itu bakal terjun bebas. Dan fenomena ini ada namanya. Dan inilah dia biang keladinya, inflasi. Ini adalah konsep ekonomi paling penting yang ngejelasin kenapa mesin cetak uang itu bukan tongkat sihir yang bisa menyelesaikan semua masalah. Gampangnya gini deh, inflasi itu artinya uang yang kita punya jadi makin lemah. Duit 100.000 hari ini nggak bakal bisa beli barang sebanyak 100.000 tahun lalu. Harga-harga pada naik, bukan karena barangnya jadi lebih bagus, tapi karena nilai uang kita yang merosot. Coba bayangin, tiba-tiba semua orang di kota kamu dapat duit 2 kali lipat. Tapi jumlah bakso yang dijual sama abang-abang bakso tetap sama. Apa yang terjadi? Ya udah pasti abang baksonya bakal naikin harga semangkok bakso kan? Soalnya semua orang jadi punya duit lebih buat beli. Nah itulah inflasi dalam contoh paling sederhananya. Ini bukan cuma teori ekonomi di buku loh. Sejarah itu udah ngasih kita banyak banget contoh nyata yang ngeri banget tentang apa yang terjadi kalau pemerintah kebablasan mencetak uang. Nah, ini nih contoh klasiknya. Dulu setelah Perang Dunia Pertama, pemerintah Jerman kalap nyetak uang buat bayar utang perang. Hasilnya, mata uang mereka hancur total, nggak ada nilainya. Bayangin, duit jadi nggak ada harganya sama sekali, sampai-sampai cuma dijadiin kayu bakar atau mainan balok buat anak-anak. Beli roti sepotong aja harus bawa duit sekarung. Oke, kita lompat ke contoh yang lebih baru ya, biar kita lihat polanya tuh berulang. Di awal tahun 2000-an, negara Zimbabwe ngalamin salah satu episode hiperinflasi terparah dalam sejarah modern. Coba lihat deh angka ini. 100 triliun dolar. Ini bukan uang mainan, ini uang kertas beneran yang pernah dicetak. Ironisnya, pas uang ini keluar, nominal segede ini bahkan nggak cukup buat beli sebungkus roti. Ini bukti nyata betapa berbahayanya kalau pemerintah main-main sama mesin cetak uang. Jadi, kalau cetak uang itu resep buat bencana. Terus solusinya apa dong? Nah, disinilah kita masuk ke pilar utama keuangan negara yang sehat dan stabil, yaitu pajak. Beda banget sama cetak uang yang nilainya itu cuma ilusi. Pajak itu bekerja dengan cara mengumpulkan sebagian kecil dari nilai ekonomi yang emang udah nyata ada di masyarakat. Ini yang menciptakan sumber pendapatan yang stabil, bisa diandalkan, dan yang paling penting, nggak bikin inflasi. Terus uang pajak kita itu larinya kemana sih? Jawabannya ya balik lagi ke kita semua. Jalanan bagus yang kita lewatin, sekolah gratis buat anak-anak, rumah sakit dan puskesmas, sampai keamanan yang dijaga polisi dan tentara, semua itu dibiayai dari uang pajak yang kita kumpulin bersama. Nah, di sini kelihatan jelas banget. Di Indonesia, sama seperti di banyak negara lain, porsi kue pendapatan negara yang paling gede itu datangnya dari pajak. Tanpa pajak, negara bisa lumpuh, nggak bisa jalanin fungsinya buat melayani kita semua. Tapi tunggu dulu, cerita soal pajak ini belum selesai. Ternyata fungsinya itu jauh lebih keren dan canggih daripada sekedar ngisi kas negara doang. Pajak itu juga sebuah alat yang sangat kuat. Nah, ini nih bagian yang menarik banget. Pemerintah itu bisa pakai pajak kayak semacam setir mobil buat mengarahkan ekonomi dan bahkan perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik. Ini namanya fungsi pengaturan pajak. Biar gampang, kita lihat 2 contoh langsung ya. Kenapa sih pajak rokok itu tinggi banget? Tujuannya bukan cuma buat cari duit, tapi sengaja dibikin mahal biar orang mikir 2 kali sebelum beli. Harapannya biar konsumsi rokok menurun. Contoh lain, pajak penghasilan progresif.
di mana yang penghasilannya lebih besar, bayar pajaknya lebih besar juga. Tujuannya apa? Buat mengurangi jurang antara si kaya dan si miskin. Oke, jadi kesimpulannya gimana nih dari semua obrolan kita tadi? Kita udah lihat kenapa cetak uang itu ide yang buruk dan kenapa pajak itu penting banget. Intinya tuh begini. Dalam siklus ekonomi yang sehat, pemerintah itu mengumpulkan pajak dari masyarakat. Uang itu kemudian dipakai buat membiayai semua layanan publik dan menjaga negara tetap stabil. Kalau negara stabil, ekonomi bisa tumbuh dengan sehat dan berkelanjutan. Ini adalah kebalikan total dari kekacauan yang disebabkan oleh hiperinflasi. Nah, sekarang kita udah paham kan kenapa pajak itu penting banget dan nggak bisa dihindari. Yuk kita bawa diskusinya selangkah lebih jauh. Tapi, ada pertanyaan lanjutannya nih yang mungkin lebih rumit. Setelah kita tahu kenapa kita bayar pajak, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana sistemnya dijalankan? Menurut kalian, sistem pajak kita sekarang ini udah adil belum? Udah efisien? Atau jangan-jangan masih banyak banget yang harus diperbaiki? Coba deh kasih pendapat kalian. Terima kasih sudah menyimak.